kompetensi dasar yaitu menyelidiki sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan berbagai bentuk cermin dan lensa. Adapun tujuan yang pertama yaitu dapat menjelaskan sinar-sinar istimewa pada cermin cekung dan cermin cembung, dapat melukiskan jalannya sinar-sinar istimewa pada cermin cembung dan cermin cekung. Yang ketiga, dapat melukiskan bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung dan cermin cekung, dan dapat menjelaskan sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung dan cermin cekung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu maka kita akan membahas bagaimana sinar-sinar istimewa pada pemantulan pada cermin cembung. Ya, oke. Kita akan melihat bagaimana bagian-bagian dari cermin cembung ya. Jadi pada gambar ini adalah permukaan cermin, sedangkan ini adalah titik fokus dan ini adalah titik kelengkungan cermin. Ya. Oke, sinar istimewa yang pertama yaitu jika sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seakan-akan dari titik fokus ya. Jadi ini yang sejajar dengan sumbu utama, ini adalah sumbu utama. Ini akan dipantulkan ini seakan-akan ini adalah dari titik fokusnya. Nah, oke. Kemudian sinar istimewa yang kedua yaitu jika sinar datang yang seakan-akan menuju titik fokus ini itu akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, kemudian sinar istimewa yang terakhir yaitu jika sinar datang yang seakan-akan menuju titik kelengkungan cermin, maka akan dipantulkan ke titik tersebut itu. Jadi dia akan dikembalikan ke titik tersebut pula. Oke. Jadi ada 3 sinar-sinar istimewa pada cermin cembung ya. Oke. Sekarang kita akan beralih kepada pemantulan pada cermin cekung. Adapun sinar-sinar istimewa yang pertama yaitu ini adalah sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama, maka akan dipantulkan melewati titik fokus. Jadi dia melewati titik fokus. Berbeda dengan cermin cembung, yaitu titik fokus berada di belakang cermin, sedangkan untuk cermin cekung itu berada di depan cermin. Oke. Jadi ini ya, sinar datang sejajar garis normal akan dipantulkan melewati titik fokus. Oke, yang kedua, jika sinar datang melewati titik fokus, itu akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dan yang terakhir, jika sinar datang itu melewati titik kelengkungan cermin, maka akan dipantulkan melewati titik tersebut. Ya, kita akan melangkah pada pembentukan bayangan pada cermin cembung. Pembentukan bayangan pada cermin cembung ataupun cermin cekung, kita akan menggunakan sinar-sinar istimewa. Namun, karena sinar istimewa ada 3, untuk membentuk bayangan, kita hanya cukup menggunakan 2 sinar istimewa saja. Berikut adalah contoh melukiskan bayangan pada cermin cembung. Ya, ini adalah suatu benda yang diletakkan di depan cermin cembung. Kemudian, kita menggunakan 2 sinar istimewa saja. Itu yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seakan-akan dari titik fokus. Dan sinar istimewa yang kedua yaitu sinar datang yang menuju titik kelengkungan cermin akan dipantulkan ke titik itu juga. Jadi, titik perpotongan antara 2 sinar istimewa itulah pembentukan titik bayangan yang akan dibentuk oleh cermin cembung tersebut ya. Jadi, ini adalah bayangan yang dihasilkan. Jadi dapat kita lihat bayangan yang dihasilkan berbeda dengan bendanya. Ya. Kita dapat simpulkan sifat bayangan dari cermin cembung itu yaitu tegak karena
sama dengan bendanya, sama-sama tegak, kemudian diperkecil karena dia lebih kecil dari bendanya, kemudian maya atau semu karena tidak dapat ditangkap oleh layar. Oke, kemudian kita melangkah pada pembentukan bayangan pada cermin cekung. Sama halnya pada cermin cembung, kita menggunakan dua sinar istimewa saja untuk membentuk bayangan pada cermin cekung. Oke, kita lihat pada cermin cekung ini. Ya, kita juga menggunakan dua sinar istimewa. Ya. Oke. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian yang kedua, sinar datang yang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, jadi ini adalah bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung jika benda diletakkan di antara titik fokus dan titik kelengkungan cermin. Jadi dapat kita lihat bayangan yang dihasilkan yaitu terbalik, kemudian diperbesar dan nyata karena dapat ditangkap oleh layar.